Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah tatap muka Gereja Kristen Jawa Karangalit. Untuk menjawab kerinduan warga jemaat, Majelis Gereja melalui persidangan majelis pada tanggal 5 Oktober dan 5 November 2020, kemudian memutuskan mengadakan uji coba ibadah onsite atau ibadah tatap muka yang diadakan pada tanggal 8 November 2020 ini dalam satu kali ibadah pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah onsite atau tatap muka Minggu 8 November 2020 ini tetap akan direkam secara video tapping sehingga jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah onsite atau tatap muka tetap bisa mengikuti siaran tunda pada pukul 17 atau 5 sore. Nanti secara online melalui channel YouTube GKJ Karangalit. Mengingat ibadah onsite atau tatap muka minggu ini merupakan ibadah uji coba, maka kami, Majelis GKJ Karangalit, akan selalu melakukan evaluasi dan pembenahan-pembenahan sehingga ke depan ibadah GKJ Karangalit bisa terlaksana semakin baik dan bisa dinikmati seluruh jemaat GKJ Karangalit, walaupun ibadah dilakukan dengan situasi yang serba terbatas. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, kami segenap Majelis GKJ Karangalit senantiasa terbuka atas kritik dan sumbang saran jemaat demi bisa semakin baiknya proses peribadahan di gereja kita. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, senantiasa menolong kita. Selamat mengikuti ibadah tatap muka dengan tetap menaati protokol kesehatan dengan baik. Sola Gracia. Akan kami bacakan protokol standar kesehatan dalam melaksanakan ibadah minggu. Persiapan masuk ruang ibadah. 1. Memastikan saat itu sedang dalam kondisi sehat. 2. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir sebelum memasuki ruang ibadah. 3. Melakukan prosedur pemeriksaan suhu tubuh. 4. Membersihkan tangan dengan hand sanitizer. 5. Mengenakan masker dengan baik dan benar sejak masuk lingkungan gereja, selama mengikuti ibadah dan saat meninggalkan gereja. Saat ibadah. 6. Menempati tempat duduk yang tersedia, mohon tidak mengubah jarak yang sudah diatur sesuai protokol kesehatan. 7. Meniadakan sentuhan atau kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan dan lain-lain. 8. Persembahan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di depan pintu pada saat masuk ataupun pada saat meninggalkan ruang ibadah. 9. Selama mengikuti ibadah, jemaat tidak diperkenankan ikut bernyanyi dengan suara keras. Boleh bernyanyi, tetap mengenakan masker. Catatan, kepada segenap umat yang akan mengikuti ibadah dari rumah, bisa mengikuti ibadah onsite di rumah tersebut melalui link YouTube GKJ Karangalit pada hari Minggu sore pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Prosesi keluar ruang ibadah. Yang ke-10,
Setelah ibadah usai, peserta ibadah diminta untuk keluar dengan teratur dan segera pulang tidak berkerumun. 11. Berkaitan dengan persembahan jemaat yang mengikuti ibadah onset sore hari, maka persembahan akan diambil majelis di hari Minggu berikutnya. Namun, jika ada jemaat yang menghendaki persembahannya diambil pada hari Minggu setelah kebaktian sore, menghubungi majelis wilayah masing-masing. Peserta ibadah dimohon tidak mengikuti ibadah onset apabila 1. Berusia lansia dan anak-anak yang diperkenankan adalah usia 15 sampai dengan 69 tahun. 2. Rentan tertular penyakit. 3. Mengidap penyakit flu atau batuk ataupun bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19. Keempat, suhu tubuh 37, derajat Celcius atau lebih. Umat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah saat ini. Kita membuka hati untuk merasakan pemeliharaan Tuhan bagi iman percaya kita. Segenap umat, baik yang berada di dalam gereja maupun yang berada di rumah, mari kita menyatukan hati untuk menyembah Tuhan dan mengagungkan namanya. Kidung Jemaat 15, bait 1 dan 3, berhimpun semua. Jemaat dimohon untuk berdiri. Ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara seluruh ciptaannya dengan setia. Salam damai sejahtera Kristus bagi saudara. Dan bagi saudara juga. Persilakan duduk.
Umat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah saat ini, kita bersama-sama menghayati sebuah tema, berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Tema ini menyadarkan kita untuk melihat kenyataan bahwa ternyata mempertahankan sebuah kesetiaan itu bukan sesuatu yang mudah. Terlebih setia berpengharapan kepada Tuhan. Pelik dan pekatnya gumul juang kehidupan kita ternyata mampu memudarkan pengharapan kita. Saudaraku, manakala fokus kita bergeser dari berfokus kepada Tuhan, bergeser ke berbagai pergumulan kita, di situ pengharapan kita menjadi sia-sia. Namun demikian, pengharapan saja tanpa berjaga-jaga dan terjaga dengan setia itu pun akan sia-sia. Bila kita mau jujur dalam kelemahan dan keterbatasan diri kita sering tidak mampu menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tunduk di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kita, membuka seluruh keberadaan hidup kita, dan mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami menyadari akan segala kelemahan kami, tantangan dan penderitaan hidup yang kami hadapi, tak jarang juga melemahkan kesetiaan iman kami. Kadang kami meninggalkan kehendak-Mu demi keamanan diri. Kadang kami jatuh pada kesenangan duniawi. Kami lebih menggantungkan pengharapan kami kepada keakuan diri dan kekuatan kami sendiri. Kami juga menjadi lengah, tidak selalu terjaga dan berjaga-jaga di setiap langkah hidup kami. Semua itu membuat kami terpuruk dalam derita tak terperi. Keraguan menguasai hati, dan kami menjadi lupa akan kuasa ilahi yang sanggup menopang kami. Ampuni kami ya Tuhan atas tindakan kami, perkataan dan pikiran kami yang jauh dari kehendak-Mu yang suci. Amin. Kita lambungkan penyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2. Tuhanku bila hati kawanku. Dan kehendakku
Dalam kasih dan kemurahan-Nya, Tuhan berkenan menyatakan anugerah dan pengampunan bagi setiap orang berdosa yang bertobat. Inilah berita anugerah itu, kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Syukur kepada Allah atas kasih dan anugerah-Nya. Kita nyanyikan betapa indahnya Kidung Jemaat 395 bait pertama. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa untuk persiapan firman Tuhan. Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Kau telah mengutus Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami, menjadi sahabat dan penuntun kami, menjadi penolong kami, sehingga kami dapat mengerti dan dikuatkan untuk melakukan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus, doa ini kami naikkan kepada-Mu Bapa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius 25 ayat pertama sampai dengan yang ke-13 yang demikian. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan
dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah, baik yang secara onsite maupun dengan taping rekaman di video yang disiarkan bersama-sama di YouTube. Kita bersama-sama beribadah dan mencari hadirat dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada hari ini yang diberikan oleh Sinode adalah berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Kalau saya membahasakan sederhana, demikian, perjalanan bersama Tuhan. Nah, sesungguhnya kalau kita mengingat bahwa di dalam ajaran gereja itu dijelaskan bahwa iman kita itu adalah iman yang dinampakkan dalam sebuah perjalanan, yaitu perjalanan keselamatan. Ketika orang percaya, maka orang itu sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Orang sudah menerima janji Tuhan. Tetapi ketika orang menerima janji Tuhan, dia menyatakan iman itu di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Tidak mungkin para murid Yesus dikatakan murid, dikatakan pengikut, kalau kemudian mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka diam saja tidak mengikuti Tuhan Yesus. Benar ya? Para rasul itu dikatakan murid-murid karena mereka mengikuti perjalanan Yesus. Ya, kebetulan pada waktu itu Yesus secara fisik. Nah, oleh karena itu iman kita juga dinyatakan sebagai perjalanan keselamatan. Sehingga orang harus berjalan sampai dengan tujuan. Jangan kemudian di tengah jalan lalu meremehkan atau mengabaikan kasih karunia Allah itu. Itulah yang digambarkan dengan perjalanan orang Israel dan semua tokoh-tokoh Alkitab di dalam Alkitab. Nah, di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini ada sebuah contoh tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Menarik bahwa tidak sulit untuk memahami maknanya karena sudah dijelaskan. Tetapi ada satu hal yang menggelitik, yang membuat sebagian orang bertanya-tanya, loh bukankah orang yang berbagi minyak itu kan orang yang murah hati? Bukankah itu orang yang baik sesuai dengan kata Tuhan Yesus? Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa kok orang ini yang berbagi ini justru salah kalau berbagi? Ini secara tidak langsung dikatakan demikian, karena ketika dia tidak berbagi, dia tetap selamat. Tapi kalau dia berbagi, mungkin sama-sama kehabisan minyak. Karena minyaknya sudah hampir padam. Ya, kalau yang satu sudah hampir padam, kemungkinan yang lain juga hampir padam. Kebetulan yang lain masih membawa minyak. Maaf, yang hampir padam adalah pelitanya. Tapi ketika pelitanya itu ada yang minyak cadangan, ya itu akan bisa diisi lagi. Nah, tapi ketika ini minyak cadangannya dipakai dibagi-bagi, ya tidak akan cukup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa tidak setiap detail dari pemahaman itu harus langsung dimaknai. Tapi kebetulan di sini ada satu makna yang penting, bahwa minyak sendiri itu berbicara tentang apa. Sepanjang yang saya tahu, rata-rata orang sepakat bahwa minyak itu adalah berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan pada semua orang yang menerima, yang mau menjadi pengikut Tuhan, tetapi itu harus tinggal bersama-sama dengan kehidupan kita. Nah, roh itulah sebenarnya yang diberikan juga kepada Adam, sehingga dia bisa menjadi gambaran rupa Allah. Diciptakan tidak seperti hewan atau seperti makhluk yang lain. Dan oleh karena roh itu pula dia diberikan keserupaan dengan Allah,
diberikan kewenangan, diberikan otoritas kuasa dari Allah, diberikan kemampuan untuk menguasai bumi, mengelola kehidupan bukan hanya dirinya tetapi juga bumi ini. Oleh karena itu, roh itulah yang kemudian membuat Adam dan Hawa itu sungguh berarti. Tetapi ketika mereka meninggalkan kasih setia, ketika mereka mulai berpaling kepada kuasa lain, karena katanya sebenarnya mereka bisa menjadi seperti Allah, mereka sudah seperti Allah sebenarnya dalam hal diberikan kekuasaan, tapi mereka ingin sama dengan Allah, lalu kemudian mereka melanggar perintahnya untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan itu menjadikan mereka kehilangan gambaran Allah. Roh daripada Allah itu tidak benar-benar tinggal di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Bahkan ketika zaman Menara Babel dikatakan bahwa roh itu meninggalkan manusia. Artinya bukan berarti kemudian mereka mati, karena memang roh itulah yang membuat dia hidup, nafas Tuhan yang membuat mereka hidup. Tapi mereka mati secara rohani. Mereka kehilangan hubungan dengan Allah, mereka kehilangan kuasa dari Allah, dan mereka ditekan oleh kehidupan dan segala permasalahannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah-kisah di dalam Alkitab itu selalu berbicara tentang perjalanan. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka itu diutus loh. Diutus untuk pergi ke seluruh bumi. Tetapi itu yang terjadi dalam Menara Babel. Orang-orang justru tidak mau berpencar, tapi malah mau tetap tinggal dan menjadi sebuah komunitas, sebuah kelompok yang hebat sendiri dan bisa seperti Allah. Sampai kepada Allah, sampai pada surga begitu ya, membangun Menara Babel. Itu gambaran bagaimana orang itu tidak mau taat pada Allah. Ketika disuruh pergi, malah diam. Tetapi ketika disuruh diam, malah pergi. Nah, Abraham adalah contoh orang percaya. Karena ketika dia sudah tinggal bersama dengan keluarganya, dengan budayanya, suruh pergi dari tempat penyembahan berhala tersebut, dia disuruh pergi. Dan ketika dia pergi, dia dalam penyertaan Allah. Sampai di Kanaan, tunjukkanlah tempat perjanjian yang disediakan Allah kepada Abraham. Tapi Abraham kemudian pergi lagi sampai ke Negeb, ke daerah Mesir. Ini adalah sebuah gambaran ketika disuruh diam, masih pergi lagi. Dan itu terjadi dalam kehidupan leluhur Israel dan para tokoh-tokoh di Israel. Musa, kita lihat bagaimana dia harus diam. Dia berpuasa 40 hari. Dia harus naik ke Gunung Sinai. Para orang Israel yang tidak sabar, tidak bisa duduk diam menunggu Musa. Akhirnya mereka membangun sebuah sistem sendiri, yaitu apa? Membangun berhala dari emas yang diberikan oleh Allah kepada para perempuan di situ yang dari Mesir. Mereka buat justru berhala sapi ya, dari emas, dan mereka menyembah kepadanya. Dan itu menjadi kemurkaan bagi Allah, sehingga Allah menolak mereka. Mereka harus berputar-putar untuk baru sampai ke tanah Kanaan. Itu pun orang-orang yang tidak setia tidak sampai. Hanya Yosia dan Kaleb dan para anak-anak dan perempuan lain. Nah, Elia juga demikian. Elia adalah tokoh yang juga dimuliakan bersama dengan Yesus, bersama dengan Musa. Kita tahu bahwa dua orang ini dua orang yang istimewa, dan Elia pun juga berpuasa 40 hari seperti Yesus dan Musa. Dia berdiam diri. Pada saat dia harus berdiam diri, dia berdiam diri. Karena sebelumnya dia sudah melaksanakan perintah Tuhan. Dia bersaksi tentang kuasa Allah kepada para nabi-nabi Baal. Tetapi yang tidak dinyatakan secara langsung bahwa kemudian dia dengan inisiatif sendiri, dia menyembelih sendiri, menggorok leher, memenggal leher
Dan pada zaman sekarang kita tahu bahwa yang namanya memenggal leher itu adalah sebuah perbuatan yang tidak bisa diterima, apalagi hanya karena perbedaan pandangan atau keyakinan. Nah, dalam hal ini nabi-nabi Baal itu sudah mengejek Allah, dan Elia akhirnya memenggal para nabi-nabi Baal tersebut pada zaman Raja Ahab, dan Elia akhirnya dikejar-kejar oleh Isabel, oleh istrinya Raja Ahab, dan dia karena frustasinya sampai dia ingin mati. Karena di saat dia tidak disuruh pergi melakukan sesuatu, dia lakukan itu. Ketika dia disuruh melakukan, dia melakukan. Tapi ketika dia tidak disuruh lakukan, dia juga lakukan. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi perintah Tuhan. Tetapi Tuhan tetap melindungi. Bahkan Tuhan mengangkatnya sampai dengan ke surga. Tidak seperti orang-orang lain pada umumnya. Karena hatinya tulus, walaupun dia melakukan itu dengan kesalahan. Tetapi dia menerima buah dari kesalahannya itu. Ada lagi contoh yang lebih baik. Kita tahu namanya dua orang yang menurut saya tidak saya lihat kesalahannya di Alkitab. Artinya bukan berarti mereka tidak berdosa, tetapi mereka tidak terlihat kesalahannya, yaitu Yusuf dan Daniel. Yusuf itu mengalami perjalanan penderitaan berulang-ulang. Bagaimana kemudian dia dibuang oleh kakak-kakaknya sendiri, dimasukkan ke lubang sumur lah gitu ya. Kemudian dia dijual ke imam-imam Midian, kemudian dijadikan budak oleh Potifar, tapi kemudian dia diangkat oleh Tuhan menjadi kepala rumah tangga. Dia memiliki kekuasaan yang begitu besar, tapi kemudian difitnah, kembali lagi dia dipenjara, menjadi narapidana. Tetapi kemudian dia dimuliakan setelah dia ketemu dengan seorang juru minuman yang menyingkapkan tentang bagaimana Allah menyertai Yusuf. Sehingga Yusuf pun dipakai oleh Firaun menjadi wakilnya, dan akhirnya dia menjadi raja muda di Mesir. Demikian pula Daniel. Daniel orang yang taat, walaupun dia harus dilemparkan ke lubang singa, walaupun dia harus mengalami tekanan dan ancaman dari orang-orang yang tidak suka dengan Allah. Tapi Daniel tetap berbakti kepada Allah. Daniel tetap percaya kepada Allah dalam perjalanan apapun dihadapi. Jadi sekali lagi dia berjalan, dia berbakti, dia bekerja lebih keras dibandingkan orang lain. Tapi dia berhikmat, dia beribadah lebih daripada orang lain. Dia tahu apa kehendak Allah, dan dia bersaksi dari seluruh hidupnya menjadi sebuah kesaksian yang lebih daripada orang-orang lain. Nah, itu adalah perjalanan yang dialami mereka. Itu seringkali tidak begitu diekspos, karena orang tidak usah menceritakanlah perjalanan penderitaan yang begitu panjang lebar dan sulitnya gitu ya. Yusuf masih mending, Daniel tidak begitu banyak diceritakan. Tapi sudah pasti dalam perjalanan seperti itu tekanannya itu sangat-sangat besar, lebih besar daripada yang kita hadapi, lebih besar daripada pandemi. Dan itulah masa penantian dan masa beraksi yang unik di dalam pimpinan Tuhan. Saya memberikan contoh sebaliknya, contoh yang kurang baik. Kita melihat Saul. Saul ketika disuruh menanti Nabi Samuel, hanya menanti saja, tunggu waktunya, saya datang, dia tidak sabar. Akhirnya dia melakukan sendiri persembahan, dan juga dia mengambil rampasan itu untuk persembahan dan sebagainya. Dia melakukan tanpa pimpinan Tuhan. Samuel sebagai nabi diabaikan. Nah, ketika kemudian dia berada dalam ancaman karena Tuhan mau meninggalkan, dia merengek-rengek pada Samuel. Tapi sudah terlambat, Tuhan menolak Saul. Roh diambil daripada Saul. Jelas dikatakan roh diambil dari Saul. Padahal Saul itu adalah orang yang diurapi sebagai raja. Nah, sekali lagi, minyak atau roh itu adalah yang selalu menyertai orang-orang percaya, yang membuat orang percaya hidup beriman, yang membuat orang percaya mendapatkan pertolongan, yang membuat orang percaya mendapatkan kuasa.
Dan kalau orang memiliki kuasa artinya apa? Artinya ada yang dikuasai, ada yang ditaklukkan, ada yang diatasi. Apakah yang diatasi itu? Yang diatasi itu adalah masalah. Yang diatasi itu adalah kesulitan. Yang diatasi itu adalah beban karena penderitaan. Kesaksian orang-orang percaya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak menyatakan bahwa kalau orang percaya tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, tidak ada penantian, tidak ada kesusahan, tidak. Tapi yang disaksikan adalah ketika ada penantian, ketika ada kesusahan, ketika ada penyangkalan diri, ketika ada berharap pada Tuhan. Saya mau katakan saudara, dan ini bukan perkataan saya, ini benar-benar Tuhan yang menyatakan bahwa orang yang berharap pada Tuhan tidak akan disia-siakan pengharapannya. Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan pengharapan orang yang berharap kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan itu pasti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kerajaan Allah itu sendiri, itu sebenarnya juga adalah kerajaan yang di mana Allah itu adalah raja dan Allah yang memimpin. Tetapi kerajaan Allah itu di dalam perjanjian lama diasumsikan sebagai kerajaan Israel karena Allah menggunakan Israel untuk menunjukkan siapa dirinya, jati dirinya. Tetapi bangsa Israel yang dipimpin oleh para hakim, dipimpin oleh imam yang diurapi seperti Samuel, itu menolak kepemimpinan Allah dan memilih seorang raja. Dan akhirnya dilulu, ya, akhirnya Tuhan mengatakan, sudah silahkan kamu ambil raja, tapi kamu akan terima resikonya. Sudah dikasih tahu begitu loh, kamu akan terima penindasan, kamu akan mengalami penderitaan, kamu akan mengalami kerugian, kamu akan diambil dan sebagainya. Tetapi mereka, aku mau raja, ya sudah. Dan ketika mereka memiliki raja, maka kerajaan Allah melalui Raja Israel hanya bisa nampak di dalam beberapa orang seperti Daud, seperti Yosia, seperti Hizkia. Tetapi mereka pun jatuh dalam dosa. Mereka pun jatuh di dalam keadaan yang tidak mampu menjadi wakil Allah. Hizkia, dia sudah diberitahu oleh Tuhan, umurmu sampai di sini saja. Kalau dia meminta perpanjangan umur, nah kita senang kalau ada perpanjangan umur kan. Tapi apa yang terjadi? Perpanjangan umur itu membuat dia jatuh dalam dosa. Dan riwayatnya itu berakhir dengan jatuhnya dia dalam dosa. Orang mencari waktunya Tuhan. Tuhan, inilah waktu aku diam, inilah waktu aku bergerak, inilah waktu aku bertindak, inilah waktu aku menunggu. Itu adalah pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati kita. Diberikan dalam pimpinan Tuhan melalui firman Tuhan. Diberikan melalui ibadah, melalui perenungan kita akan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Apapun masalahnya, Roh yang diam di dalam diri kita itu lebih besar daripada kuasa-kuasa apapun. Kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan, godaan-godaan yang menarik kita untuk menjadi seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut atau memiliki sesembahan yang lain. Sesembahan itu tidak harus berhala secara fisik ya. Sembahan itu perhatian yang lain yang membuat kita tidak lagi peduli kepada Allah, tidak lagi peduli kepada pimpinan Allah, tidak lagi peduli kepada rencana Allah. Situasi pandemi ini memang sangat menggoda. Kenapa? Kalau saja para umatnya itu taat, mengikuti protokol dengan sepenuh-penuhnya, maka di Indonesia itu akan berhenti dalam 2 minggu. Tetapi
Karena banyak pelanggaran, ya berkelanjutan. Sampai ditemukan vaksin, orang-orang pada divaksin, tidak ada yang kena, tidak ada penularan, ya itu mungkin saya perkirakan ya tahun depan. Kalau November ini dijanjikan ada vaksin, ya mungkin itu akan mengalami kemunduran. Karena memang masih menjadi pertimbangannya masih sangat banyak. Memilih yang benar-benar aman. Jadi masa-masa ini membuat kita menjadi lelah. Wah, sudah berharap kita bisa bersekutu lagi. Sudah berharap kita bisa berkumpul, berpelukan lagi. Sudah berharap kita ini bisa menikmati persekutuan yang seperti zaman dulu. Normal itu zaman dulu, bukan zaman new normal. Tidak ada new normal itu. Ini yang kita bayangkan. Tetapi Allah mengajarkan, dengar suara Tuhan. Ketika kita bersaat teduh, teduhlah untuk mendengar suara Tuhan. Ketika suara Tuhan ada, kita membaca, kita mendengar, kita merenungkan, ada dalam hati kita, kita perkatakan di dalam doa. Sehingga doamu, doa saudara-saudara akan menjadi doa yang berkuasa. Karena dasarnya jelas. Ketika Yesus dia berdoa dengan kuasa, tetapi ketika dia sudah mulai sedikit mendahulukan keinginannya, ya bukan mendahulukan ya, mengajukan, menawarkan keinginannya kepada Bapa. Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Sudah tahu bahwa Bapa merencanakan bahwa Yesus harus disalibkan, harus mati. Tetapi Yesus juga tahu Musa bisa tawar-menawar kok. Hizkia bisa tawar-menawar kok. Siapa tahu Tuhan itu tergerak, Bapa ya, Bapa itu tergerak hatinya dan lalu kemudian sudah, gak apa-apa, cara lain saja. Kalau bisa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi ketika dia berdoa, dia tahu Tuhan sudah menetapkan. Kalau Tuhan sudah berkata-kata lalu tidak ada suara, itu berarti sudah tetap. Ya sudah Tuhan, saya sudah Bapa. Kalau tidak bisa, jadilah kehendak-Mu. Dan karena Yesus setia sampai mati, dia dibangkitkan dengan kuasa, dimuliakan, dan apa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh Yesus selama 3 tahun pelayanannya terjadi melalui para muridnya, yaitu Yesus mengurapi dengan roh Tuhan kepada para murid-muridnya, dihembuskan roh Tuhan. Dan ketika dia naik ke surga, roh dicurahkan kepada para murid dan mereka menjadi wajah-wajah Yesus dalam segala keunikan mereka. Saudara pun demikian. Ketika Roh Kudus ada pada saudara, saya pun demikian. Ketika saya datang bertobat meminta pada Tuhan, ayo kita kembali kepada Tuhan. Diamlah ketika disuruh diam, bergeraklah ketika disuruh bergerak. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Engkau mengajarkan bahwa roh-Mu itu penting Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak bisa tawar-menawar untuk roh-Mu. Kami tidak bisa mengurangi sedikit pun urapan roh-Mu itu Tuhan. Kami tidak bisa sedikit pun mengurangi kehadiran-Mu dalam hidup kami. Karena ketika kami mengalihkan perhatian dengan apa yang diperkatakan orang lain terhadap kami, sehingga kami tidak lagi mementingkan kehadiran roh-Mu itu Tuhan, maka kami seperti gadis yang bodoh yang tidak bisa bersama-sama dengan Yesus pada waktu Engkau datang. Oleh karena itu Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa pemeliharaanmu itu tetap. Biarlah kami pun tetap di dalam pemeliharaanmu. Kami tetap di dalam pokok anggur. Kami tetap di dalam sumber kehidupan air yang hidup. Kami tetap di dalam Kristus. Tinggallah di dalam hati kami, berkuasalah atas hidup dan kehendak kami, ya Roh Kudus. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita akan menyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang ada di surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dan kami saat ini secara khusus bersyukur karena setiamu, kasih setiamu adalah untuk selama-lamanya. Khususnya pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa bersama-sama beribadah. Walaupun kami terbagi ke dalam dua bagian, sebagian yang bersama-sama secara onsite, sebagian bersama-sama online. Dan kami walaupun bukan dalam jam yang sama, tetapi kami bersama-sama di dalam roh kami. Kami tetap adalah sebuah keluarga yang bersama-sama Tuhan, yang beribadah kepadamu dengan takut, tetapi juga dengan mengasihi-Mu. Dan dengan sukacita kami percaya bahwa segala rencana yang terbaik atas hidup kami terjadi ketika roh-Mu ada tinggal bersama-sama dengan kami. Sebagaimana Engkau telah memuliakan Yusuf, Daniel, dan semua orang percaya di dalam menjadi saksi-Mu Tuhan. Bagaimana kasih setiamu dinyatakan, bagaimana kuasa-Mu Tuhan melampaui dari segala permasalahan. Itu adalah keyakinan kami. Karena itu juga Tuhan, ibadah sampai dengan usai, itu juga adalah pemeliharaan-Mu, adalah anugerah-Mu. Biarlah roh-Mu yang kudus tetap menuntun kami. Kami menyerahkan juga saudara kami yang tidak bisa bersama-sama beribadah, karena benar-benar dalam keadaan sakit atau sangat lemah Tuhan. Engkau yang menolong di dalam segala keterbatasan, dan Engkau menjadikan mereka disertai juga oleh roh-Mu di dalam segala kuasa dan misteri-Mu Tuhan. Engkau menjadikan mereka dapat taat di dalam segala pimpinan roh-Mu, baik di dalam keadaan menanti maupun dalam keadaan harus melakukan sesuatu. Kami juga menyerahkan untuk kesembuhan dan kesehatan mereka kembali. Kami menyerahkan juga untuk setiap keluarga yang berbeban berat Tuhan, untuk setiap keluarga yang menghadapi masalah khusus, baik secara keluarga, secara sosial, komunikasi, secara ekonomi. Juga Engkau berkati untuk setiap pendidikan anak-anak kami dan cucu kami, untuk pekerjaan, untuk yang mencari pasangan hidup, dan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang lain. Engkau Tuhan yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Roh-Mu yang menjadi penolong kami Tuhan. Karena ketika Yesus Kristus hadir, maka kami pun mendapatkan pertolongan. Ketika Roh-Mu kudus, Roh-Mu yang kudus hadir, lebih-lebih lagi Tuhan, kami sungguh-sungguh mendapatkan penyertaan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk para pelayan-Mu, majelis gereja, pendeta, diaken, penatua, para komisi, para pengurus wilayah, para pengurus persekutuan kategori, baik sekolah minggu anak-anak, pemuda remaja, dewasa muda, dewasa, dan adiuswo. Engkau memberkati walaupun di dalam segala keberadaan terbatas, agar apa yang direncanakan dalam situasi ini Tuhan dapat terwujud dengan baik. Dan kalaupun tidak Tuhan, rencana-Mu yang lebih baik yang terjadi. Kami juga menyerahkan untuk setiap pelayan-Mu di lingkup klasis, lingkup sinode, di lingkup PKGS atau Kristiani, Okumene, tempat-tempat lain Tuhan. Kau juga menyertai, khususnya untuk setiap jemaat yang ada di sini Tuhan. Demikian pula Tuhan,
Kami menyerahkan ke dalam kasih-Mu untuk para tenaga gereja, untuk setiap orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah. Mereka juga Engkau urapi dan Engkau tolong dalam setiap pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk para utusan-Mu di seluruh dunia yang berbeban berat dengan segala permasalahan karena ancaman penyakit, karena kemiskinan, kelaparan, karena bencana alam, karena perseteruan, karena peperangan, dan karena pengungsian, karena ancaman teror, dan karena permasalahan-permasalahan lain. Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, jauh lebih besar daripada yang kami pikirkan. Engkau dapat menolong mereka dan memakai kami menjadi bagian dari pertolongan itu. Bapa di surga, kami juga menyerahkan dalam kasih-Mu untuk pemerintah kami, dari pusat sampai dengan pelosok, para satgas COVID-19, para aparat dan petugas medis, semua orang yang turut serta di dalam pemeliharaan kesehatan dan penjaga dari segala mara bahaya. Engkau tolong Tuhan bangsa kami, agar segera pulih dan segera terbebas dari wabah pandemi ini. Juga untuk kesejahteraan dan kebijakan yang diambil, pemulihan ekonomi karena reses Tuhan, demikian pula Tuhan untuk ancaman-ancaman perpecahan serta segala niat-niat jahat yang di negeri kami percaya Engkau lebih besar. Roh-Mu ada di dalam umat-Mu ketika kami bersepakat meminta kepada-Mu, maka Engkau juga menjawab doa kami. Dan kami percaya Tuhan kami telah menerima jawaban doa kami. Bapa di surga, ada banyak seru doa kami kepada-Mu, tetapi Engkau tahu segala yang kami perlukan. Karena itu di atas segala permohonan kami, kehendak-Mu jadilah. Dan kami berdoa sebagaimana yang Engkau ajarkan di dalam Yesus Kristus, di dalam doa Bapa kami. serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan peribadatan tatap muka untuk kontak fisik dapat
dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan pintu gereja pada saat panjenengan semua masuk ke gereja atau setelah nanti usai peribadatan. Dan bagi Bapak Ibu serta saudara yang melakukan peribadatan di rumah, persembahan dapat diberikan kepada melalui ketua wilayah. Adapun untuk melandasi persembahan kita pada pagi hari ini atau sore nanti terambil dari Efesus 5 ayat 19b sampai 21 yang demikian. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur bila di kesempatan minggu pagi yang indah ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mengucap syukur. Persembahan syukur yang sudah kami persiapkan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan mirunggan lainnya, kami sadar tidak pernah bisa sepadan dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah kepada kami setiap harinya. Namun demikian, kami percaya Engkau akan menerimanya, sehingga persembahan yang terkumpul nantinya bisa menjadi sarana penyebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh bisa menjadi sarana kehidupan pelayanan umat-Mu di GKJ Karangalit. Demikian Bapa ucapan syukur kami, dan bila di dalam kami mengumpulkan persembahan tersedia dosa, kami mohon ampun. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita kembali kepada tugas pelayanan kita di tengah-tengah dunia, sambil memberitakan kepada dunia bahwa Allah mencintai dunia dan seisinya. Kristus mencintai saudara dan memanggil saudara untuk mengabarkan dan membagikan karya keselamatan Allah bagi dunia. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan nyanyian penutup, Tuhan Kau Gembala Kami. Bait pertama dan 4, Hitung Jemaat 407. Tuhan Kau Gembala kami,